Jokowi Ma'ruf Amin, tragedi Semanggi yang sempat disebut pelanggaran berat HAM justru dimaknai biasa. Selain itu, penangkapan aktivis yang bersuara berseberangan dengan pemerintah, penegakan hukum dan HAM juga menjadi sorotan dalam laporan khas redaksi setahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin kali ini. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden. Catatan krisis tentang penegakan hukum setahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin disuarakan elemen masyarakat. YLBHI menyebut hukum justru telah dijadikan alat politik kekuasaan, seperti terjadinya tindakan represif kepolisian terhadap warga yang bersuara mengkritik kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat. Hal itu berbanding terbalik dengan komitmen Presiden Jokowi memberikan perlindungan bagi segenap bangsa. Asfinawati menambahkan, pada masa kepemimpinan Jokowi Ma'ruf, rakyat yang bersuara justru dikriminalkan dengan banyaknya penangkapan di berbagai daerah. Hukum itu tidak boleh dijadikan alat politik, tidak boleh dijadikan alat kekuasaan. Dia kalau menurut Undang-Undang Dasar alat negara. Hal-hal itu yang ditabrak semua dalam pemerintahan ini. Misalnya kita lihat surat telegram Kapolri, aksi Omnibus Law gitu. Padahal kan polisi harusnya tidak melakukan kontra narasi terhadap substansi. Dia nggak ada urusannya dengan itu kan gitu. Setahun Jokowi Ma'ruf, penegakan HAM juga menjadi sorotan. Salah satu kasus yang belum sampai ke meja pengadilan, peristiwa Semanggi 1 dan 2 malah disebut bukan pelanggaran HAM berat oleh Jaksa Agung yang ditunjuk Presiden Joko Widodo. Meski sudah mengklarifikasi, pihak keluarga korban tetap menggugat Jaksa Burhanuddin ke PT UN, meminta pengadilan agar pernyataan Jaksa Agung dibatalkan secara hukum. Ada 8 kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu yang Presiden Jokowi janjikan akan tuntaskan. Di antaranya adalah peristiwa Semanggi 1 dan Semanggi 2. Alih-alih membuka kasus tersebut secara terang benderang, Jaksa Agung Burhanuddin justru menyebutkan bahwa peristiwa Semanggi 1 dan Semanggi 2 bukanlah pelanggaran berat. Yang terjadi justru terduga pelaku pelanggaran HAM mantan anggota Timawar masuk ke dalam pemerintahan, menjadi pejabat Kementerian Pertahanan dalam setahun kepemimpinan Jokowi Ma'ruf Amin. Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti menilai, dalam 1 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo mirip dengan gaya kepemimpinan era Presiden Soeharto pada Orde Baru. Nah, yang kalau saya lihat 1 tahun terakhir ini setidaknya, saya merasa bahwa Pak Jokowi lebih cenderung mengadopsi gaya kepemimpinan Pak Harto, ya, dibanding Soekarno, dibanding dengan Pak Habibie. Ya. Dari mana kita bisa lihat itu ciri-cirinya? Pertama, Pak Jokowi itu hanya berpikir soal sekarang investasi. Pak Harto itu istilah investasi dan infrastruktur itu adalah pembangunan, kira-kira gitu. Kedua, punya tipikal sama-sama mengakumulasi kekuasaan pada satu tangan. Di tengah kritik dan sorotan, ada beberapa kasus mencuat yang telah diselesaikan, seperti penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan dengan tersangka Rahmat Kadir yang divonis 2 tahun penjara dan Roni Bugis yang divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya. Meski begitu, pekerjaan rumah penegakan hukum masih menumpuk di atas meja kerja Presiden, seperti mega skandal Joko Chandra yang mempermalukan 2 institusi penegak hukum sekaligus, Korps Bayangkara dan Adiaksa. Ini Pak Joko Chandra. Jalan-jalan. Tim Liputan Trans 7.